Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih kepada tadi siapa hostnya? Siapa hostnya tadi? Saya Dedi Ustaz. Oh, Kang Dedi ya? Dedi ya? Iya, Dedi sih. Dedi. Oh, Kang Dedi ya. Oh, Kang Dedi ya. Makasih. Alhamdulillah dan seluruh para asatizah yang hadir khususnya, dan kita doakan yang belum masuk mungkin ada kendala. Kita doakan dulu eh Sonif ya, pengarang kita. Kita doakan dulu ila hadratin Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan thumma ila arwah muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi wa Syekh Abi Syuja Al-Asfahani wa ila jami'il fuqaha والنحويين والمحدثين والمفسرين والعلماء والمصنفين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta al-ardu binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka. Oh ya, Kang Dede punten. Eh itu soal-soalnya adanya di laptop. Jadi laptopnya ketinggalan masalahnya tuh. Jadi nggak lihat saya. Siap, siap, siap. Makanya kita nanti dibahas kalau udah memungkinkan. Tadi mau ngambil laptop, nggak keburu kayaknya. Tinggalan. Siap, 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 nggak apa-apa. Iya, ya, kita lanjutin aja bahasan yang tertunda ya. Silakan buka kalau di kitabnya di sini ya. Halaman 29, baris keberapa tuh? Tengah-tengah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 ya. Masih bab haji ya. Wa alaihi ada nggak? Wa alaihi ailladhi ada itu. Halaman 29, baris ke-14 dari atas yang di tengah. Walaihi dan adalah untuk si man, ailladhi yakni orang, fatahu yang terlewat, hu kepada si apa, yang terlewat itu si man, hu kepada itu ladi ya. Apa al-wukufu? Wukuf. Al-qada'u adalah ya adapun mengkodok mubtada ya, fauron dengan segera, pardon baik pardu karena ada apa, nusukuhu ibadahnya itu siladi, al naflan atau sunnah. Jadi ini tentang wukuf ya, tentang haji. Jadi haji itu ada rukun, ada wajib. Kalau rukun tidak bisa digantikan dengan amalan lain. Kalau wajib bisa digantikan dengan amalan lain, yaitu dam. Ya. Apa itu wajib? Contohnya, contohnya kalau wajib itu misalkan niat ini memakai ihram di mikot itu wajib tuh. Jadi memakai ihram di mikot, nah itu wajib. Nah, karena satu dan lain hal, dia tidak memungkinkan memakai ihram karena ya dulu saya
ke Mekah seringkali tidak memakai ihram di mikot. Kenapa? Karena bahaya di imigrasi. Di imigrasi nggak bisa pakai ihram karena pisahnya bukan pisah haji. Dulu pisah kerja. Artinya dicurigai oleh petugas imigrasi kalau pakai ihram. Kamu mau kerja mau haji? Ya pisahnya lihat aja. Oh ya kerja. Padahal mau haji. Apa bohong? Enggak. Saya kan mau kerja juga, yaitu melayani jamaah haji yang dari Darut Tauhid. Nah, karena secara teknis tidak memungkinkan untuk memakai ihram, maka ihram itu tidak dipakai walaupun sudah niat. Jadi udah niat, tapi nggak pakai baju biasa aja. Boleh nggak itu? Boleh. Hukumnya apa? Hukumnya memakai ihram di mikot itu adalah wajib, ya. Tapi kalaupun kewajiban itu tidak dilakukan, tidak dosa. Ya, ada kewajiban yang kalau nggak dilakukan nggak dosa. Tapi harus bayar dam. Nah, gitu ya, nyembelih kambing. Itu damnya itu nyembelih kambing, nggak dosa. Nah, itu wajib haji ya. Wajib haji apalagi niat. Kalau tadi kan pakai ihram di mikot. Nah, sekarang niat. Niat di mikot juga wajib haji tuh. Kalau nggak dilakukan gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak dilakukan tuh banyak faktor ya. Kalau niat kan di hati. Nggak ada hubungannya dengan imigrasi. Tapi banyak orang yang meninggalkan dalam pengertian lupa gitu ya. Sudah sampai mikot lupa. Ingat-ingat di Mekah. Kan nggak mungkin balik lagi ke Madinah. Atau nggak mungkin balik lagi ke pesawat. Itu nyusah-nyusahin diri namanya. Makanya Islam itu luar biasa ya. Jadi sudah sangat diperhitungkan. Seandainya niat di mikot itu rukun, wah itu kacau itu. Seandainya rukun tuh kacau ya. Kenapa? Ya susah lah. Karena orangnya beda-beda. Gitu. Masa harus balik lagi ke pesawat? Gimana ceritanya? Masa harus balik lagi ke Madinah? Ya nggak mungkin. Untung niat itu adalah bagian dari wajib yang bisa digantikan dengan dam. Ya, dam apa? Nyembelih kambing gitu. Udah. Niatnya di mana? Ya di mana aja kalau ingat ya. Ingatnya di Mekah ya di Mekah, ingatnya di mana aja. Gitu ya. Nah, beda dengan rukun. Beda dengan rukun. Kalau rukun nggak bisa digantiin. Nah, di antara rukun itu apa? Wukuf. Wukuf di Padang Arafah itu rukun haji. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu ya di Arafah itu. Artinya orang yang nggak ke Arafah berarti tidak sah hajinya. Gitu ya. Nah, para ulama membahas hal itu wa alaihi. Nah, ini nih. Ayyulladzi fatahu al-wukufu al-qada'u. Gimana kalau misalkan wukuf itu fatahu, fata itu terlewat ya. Apa al-wukufu wukuf ya. Maka boleh diganti dengan dam ya nggak bisa. Masa wukuf diganti dengan dam. Nah, faktornya apa kelewat? Ya mungkin nggak tahu juga ya. Cuma kalau saya kan belum pernah kelewat wukuf. Ya karena kan orang sakit juga harus safari wukuf gitu, apalagi orang sehat. Atau mungkin dia salah jalan, tersesat. Bisa juga ya. Misalkan dia wukuf di Eropa, dia pergi kemana gitu, ke padang pasir malah ke Jeddah. Kan bisa aja juga begitu. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, bagaimana solusinya? Nah, ini sedang dibahas. Wa alaihi alladzi fatahu al-wukufu al-qada'u. Maka dia harus tetap melaksanakan wukuf dengan cara mengkodok. Mengkodoknya gimana? Mengkodoknya ya tahun depan. Kan nggak mungkin wukuf kan
udah selesai tanggal 9, masa wukuf tanggal 10? Kan nggak lucu itu. Wukuf tanggal 10. Wukuf itu ya tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari ya. Pauran segera. Maksud segera tuh bukan hari itu juga, bukan besok juga. Nanti pada saat haji tahun depan dia harus ke sana lagi itu, coba tuh. Ya, artinya kalau misalkan dia menunaikan ibadah haji tahun ini, kemudian karena satu dan lain hal dia tidak bisa melaksanakan wukuf, maka hajinya itu menggantung, ya. Menggantung gimana? Ya dia belum sah gitu sebelum wukufnya ditunaikan. Nah itu ya. Jadi tahun depan tuh harus balik lagi dia untuk apa? Mengkodok. Ya. Harus segera. Segeranya itu bukan esok, pekan, bulan, bukan. Ya tahun depan karena wukuf kan setahun sekali. Pardon kana nusukuhu au naflan. Baik itu hajinya termasuk haji wajib atau haji sunnah. Haji wajib itu yang pertama kali ya. Itu disebut haji ini haji untuk menyempurnakan Islam. Ya haji rukun, bukan haji ya haji rukun, haji rukun Islam. Kalau yang berikutnya kan naflan sunnah ya. Begitu. Kalau nggak ke sana gimana? Ya tetap aja menggantung karena nggak wukuf. Wa inama dan hanya saja ya wajib apa al-qada'u mengganti pawat pi pawatin ya. Dan dalam ketinggalannya wukuf itu lam yansya gitu. Yang tidak muncul itu si pawat ya ala an hasrin dari terhalang. Jadi terhalang kan banyak tadi itu bisa saja macet, nggak bisa masuk Mekah karena macet. Zaman dulu mau macetnya udah luar biasa itu. Bisa 5 jam sampai besoknya masih macet. Nah ini kan terhalang tuh. Pain usiro maka jika dihalangi Pain usiro maka jika dihalangi siapa syaksun seseorang. Wakana dan ada lahu kepada itu si syaksun apa torikun jalan ya. Gairu selain alati yang wako'a yang terjadi al hasru halangan itu pihak dalam itu silati. Lazimah maka wajib kepada itu si syaksun ya. Apa sulukuha melintasinya itu si lati. Wain alima adapun sekalipun dan jika alima mengetahui itu si sasun alpawata pada terlewatnya itu wukuf itu ya. Jadi banyak faktor ya tidak melaksanakan wukuf itu bisa saja terhalang karena kemacetan atau memang nggak boleh oleh askar, oleh petugas karena ada kasus satu dan lain hal bisa-bisa saja karena sering di sana ya. Karena dia apa gitu kemudian ditangkap dan nggak boleh kemana-mana bisa saja itu namanya kan terhalang. Pain mata maka jika meninggal itu si sasun lam yukdo maka tidak dikodo apa itu nusuk anhu atas itu sasun bil asoh menurut kau yang sahih. Nah gimana kalau pulang haji nunggu sampai tahun depan mau balik lagi tapi keburu meninggal? Maka hajinya gimana? Ya hajinya sah gitu ya. Nggak usah dikodo lam yukdo. Walaihi dan atas itu si man ma'al kodoi beserta kodo apa al-hadyu menyembeli. Oh iya, jadi plus al-hadyu menyembelih juga tuh. Membayar hadyu, menyembelih kambing. Jadi di samping kodo dia harus menyembelih juga. Wahyu jadu dan didapati fi ba'di nusakhi di sebagian tulisan apa ziyadatun tambahan. Ya itu ziyadah waman lafad waman. Waman dan adapun orang
taroka yang meninggalkan itu siman, rukunan kepada satu rukun, mimma dari perkara, ya tawaqqafu yang menunggu ya. Ali kepada siman apa al-haju haji. Siapa al-haju ya haji ya, orang yang berhaji. Lam yahilla maka tidak lepas siapa siman min ihramihi dari ihramnya. Jadi orang yang meninggalkan rukun yang menjadi penentu sahnya haji, maka dia tidak bisa berstatus halal atau lepas dari ihramnya, sehingga dia bisa melaksanakan rukun itu ya. Itu kalau belum tahalul ya. Itu kalau belum tahalul. Beda lagi dengan udah apa sebelum tahalul. Jadi kalau sudah tahalul sih nggak apa-apa. Kata Yatia sampai datang itu si iman bihi kepada itu rukun ya. Sedikit lagi ya. Wala apa tuh ya? Wala yujiru ya. Wala yujiru dan tidak dapat diganti dari karuknu itu rukun bidamin dengan dam. Jadi rukun itu nggak bisa diganti dengan dam ya tadi itu. Rukun nggak bisa diganti dengan dam ya. Terus tadi nyembelih, ya itu mah bukan penggantian, tetap kan rukunnya tetap, tapi ada denda gitu. Waman dan barang siapa orang taroka yang meninggalkan tusiman wajiban kepada kewajiban min wajibatil haji dari kewajiban-wajiban haji. Lazima maka wajib ke siman apa adamu dam. Nah tadi yang saya jelaskan ya. Wasayati dan akan datang apa bayanudami penjelasan-penjelasan hukum dam. Waman dan siapa orang taroka yang meninggalkan itu si iman sunatan kepada sunnah-sunnahnya haji. Min sunanil haji dari sunnah-sunnahnya haji lam yalzam. Maka tidak wajib pada si iman bitarkiha meninggalkan itu sunnah syai'un sesuatu. Jika kalau sunnah mah nggak usah bayar dam, nggak usah dikodo, ya nggak apa-apa. Nah, ketinggalan aja, cuma nggak dapat pahala. Wadoharod jeung geus jelas dan sudah jelas min kalamil matni dari perkataan matan ya. Apa alparku perbedaan baina rukni wal wajib was sunnati. Perbedaan antara rukun, wajib dan sunnah. Udah jelas ya. Sekali lagi kalau rukun haji itu sebuah perbuatan yang tidak bisa digantikan. Kalaupun ditinggalkan dia wajib mengkodok plus membayar hadyu. Sedangkan wajib haji adalah kewajiban yang bisa saja ditinggalkan. Pada saat ditinggalkan dia wajib membayar dam. Sedangkan sunnah adalah amalan-amalan nusuk, amalan-amalan ibadah haji yang kalau ditinggalkan dia tidak dapat pahala, tidak ada kewajiban kodok, tidak ada kewajiban dam. Itulah doharo min kalamil matni al farqu baina rukni wal wajibi was sunnati. Alhamdulillah, itulah penjelasan tentang haji ya, tentang penjelasan. Silakan, ini pasal baru walaupun masih tetap haji dalam bab dam ya. Silakan ada pertanyaan bisa. Baik, silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan atau diskusi ya. Boleh? Atau baca silakan. Baik, ada yang bisa baca? Ditunjuk aja. Baik, Ustadz Ajis Gunawan, silakan untuk membaca melanjutkan kitabnya.
Enggak Ustaz. Marah itu Ustaz. Lah, rakyat di ini aja ditunjuk. Baik Ustaz Gilang Baca Jordan ya. Ustaz Gilang Jordan monitor. Boleh dilanjutkan Ustaz Gilang. Lanjutkan yang mana Pak? Yang tadi Ustaz. boleh Ya, baca ulang atau lanjutin boleh. ya, dilanjut aja Ustaz. Ya, sok boleh sok. Paslon bi anwa'id dima. Faslun itu pasal fi anwa'id dimai menerangkan di dalam macam-macam dam Dam. al wajibati yang wajib fil ihrami di dalam melakukan ihram. Bitarki wajibin dengan meninggalkan yang wajib au fa'ali au fi'ali haramin atau mengerjakan yang haram. Wadamul wajibatu adapun dam yang wajib fil ihrami yang wajib dikeluarkan fil ihrami di dalam ihram khamsatu asya'a ada 5 perkara. Ahaduha yang 5 perkara tersebut, ahaduha salah satu dari 5 perkara tersebut, adamul wajibu yaitu dam wajib bitarki nusukin karena dengan meninggalkan ibadah ae tarki makmurin meninggalkan yang diperintahkan bihi dengan itu ibadah katarkil ihrami seperti meninggalkan ihram minal miqati di miqat wa huwa yaitu tarkil ihrami minal miqat hadad damu yaitu ini dam atau denda ala tartibi di atas urutan tersusun fayajibu maka wajib awalan yang pertama fayajibu maka wajib aula atau tidak bitarkil makmuri dengan Awalan udah awalan. awalan bukan aula ya. Bukan awalan. Fayajibu maka wajib itu siman, fayajibu maka wajib itu siman Itunya awalan Pailnya di dam depan. ya. Pailnya di depan. Fayajibu maka wajib awalan di awal bitarkil makmuri itu. Nah, iya. syatun apa? Nah, itunya Syatun pail. kambing ya. Iya. Satu buah kambing. Fayajibu maka wajib awalan yang pertama bitarkil makmuri dengan meninggalkan yang diperintahkan bihi dengan itu dam syatun yaitu membayar 1 ekor kambing tajzi'u yang dibayarkan fil adhiyati dengan di dalam menyembelih itu kambing di dalam menyembelih fa in lam yajid maka jika tidak ada haknya itu ke mana ya? Fa in lam yajid maka jika tidak ada itu siman hak kepada kambing syatun. Kambing. Fa in lam yajid maka jika tidak ada itu siman hak terhadap kambing aslan asli awajadaha atau adanya itu siman Aslan tuh ini sama sekali gitu. Nggak ada kambing sama sekali gitu. Aslan sama sekali atau wajada menemukan itu siman hak terhadap kambing bizyadatin dengan tambahan ala sama nimitliha atas
taman atas harga semisalnya. Ala tsamani mithliha atas harga semisalnya. Fasya atas harga semisal. Kalau tidak ada sama sekali kambing atau menemukan yang lainnya, begitunya Ustaz, menemukan Iya. satu yang lainnya tapi dengan dengan ditambah harga semisalnya. Fasyamu fasyamu asyarata ayyamin, maka puasa 10 hari fasyamu asyarata ayamin, maka puasa 10 hari, salah satu 3 fil haji, di dalam haji. Tusanu disunahkan qabla yaumi arafat, sebelum di hari Arafah. Fayasumu, maka saum itu siman sadisa 6 hari. Sadisa 3 hari di haji sebelum hari Arafah, dan saum itu siman sadisa Dzulhijjati 6 hari di Dzulhijjah, wasabi'ahu, dan 7 hari di bulan apa ini Ustaz? Wasabi'ahu, dan tanggal ke-7. Oh, tanggal ke-7-nya. Wasaminahu, dan tanggal 8. 7 di bulan Dzulhijjah, wasaminahu, dan tanggal 8 di bulan Dzulhijjah. Wasyamu sab'atin, dan puasa 7 hari. 7 hari idza roja'a, di mana-mana kembali, ila ahlihi, kepada keluarganya, wawatnihi, dan negaranya, walaya juju, dan tidak boleh siamuhu, puasa 7 hari Itu, tersebut, fi asna itoriki, di tengah-tengah jalan. Di tengah perjalanan. Di tengah-tengah jalan, astagfirullah. Di tengah perjalanan, fa'in aroda, maka jika menginginkan itu siman al-iqamata, masih ada gitu ya di Mekah gitu Ustaz ya. Iya, masih bermukim. Al-iqamata, bermukim, bimakata, di Mekah, Bima kata di Mekah, maka puasa itu siman hak kepada itu sab'ah gitu. Maka puasa itu siman hak kepada itu sab'ah, yang 7 hari. Kama, sebagaimana fil muharriri, di dalam kitab itu. Ya, kitab Muharrar. Fil muharrar, di dalam kitab Muharrar. Walau lam yasum, maka jika tidak puasa asalasata 3 hari fil haji, di dalam melakukan haji, waroja'a, dan kembali itu siman, dan kembali itu siman, lazimahu, maka mesti kepada itu lazimahu, maka mesti kepada siman saumu asyarati, puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah ya Ustaz. Iya. Wa farraqa, dan memisahkan itu siman, baina salasati, di antara puasa 3 hari, wasab'ati, dan puasa 7 hari, bi arba'ati ayyamin, dengan 4 hari, wa muddatan, dan waktu, wa muddata imkanis sayri, dan waktu perjalanannya, ilal watni, kepada negaranya, kepada negara, terhadap kepada negaranya, perjalanan kepada negara. Wa ma dzakarahu, dan
Wama dan perkara dzakarahu yang sudah menyebutkan terhadap itu perkara siapa al-musannifu musannif min kaunid dimai dari adanya itu Dam. min kaunid dimai dari adanya itu dam wa min kaunid dammi dari adanya itu dam al-madhkuri yang disebutkan tadi dam naon eta teh? Damu tartibin. Damu tartibun yaitu denda tartib denda tartib muafiqun yang mengikuti muafiqun yang mengikuti atau menyepakati lima untuk perkara fi raudhati di dalam kitab Raudhah wa asliha dan tadi itu apa sudah sama sekali dan aslinya gitu. Ya, ini Wa asalnya. wa asliha dan asalnya wasyarahil muhadzabi dan di dalam syarah muhadzab lakin akan tetapi alladzi yang fil manhaji di dalam kitab manhaj tabi'an minhaj tabi'an yang mengikuti lil muharrari ada di dalam kitab muharrar annahu sesungguhnya itu penjelasan damun tartibun yaitu dam tartib wa ta'dilun dan ta'dil dam tartib dan dam ta'dil fayajibu maka wajib awalan yang pertama syatun satu kambing fa'in ajaza maka jika tidak ada anha di itu syatun itu ishtaro maka membeli itu siman biqimatiha dengan harganya itu syat to'aman berupa makanan watasodako dan bersedekah itu siman bihi dengan itu makanan fa'in ajaza maka di mana tidak ada itu siman soma puasa tidak ada yang tadi begitu ya Ustaz domba kemudian beli semisalnya tidak ada maka puasa itu siman an kulli muddin dari setiap mud yauman satu hari. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama Ustaz. Iya itu tentang dam ya, panjang diterangin panjang lebar. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi dam itu bisa macam-macam ya. Sekarang nyari kambing nggak ada, atau ada kambing harganya mahal, uangnya nggak ada, ya sama aja nggak kebeli. Bagaimana solusinya? Ya solusinya jangan nyembelih kambing, puasa. Tadi itu. Puasanya gimana? Puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di rumah, di kampung halaman. Tapi nggak boleh puasa di jalan, maksudnya puasa di pesawat gitu kan. Puasa mah nanti kalau udah nyampe ke Indonesia gitu kalau orang Indonesia. Tapi gimana kalau misalnya dia jadi mukimin. Jadi nggak pulang, jadi TKW atau TKI. Padahal dia harus puasa, kan masih tetap di Mekah. Ya nggak apa-apa juga, puasa aja di Mekah 7 hari gitu. Nah gimana kalau 3 hari nggak bisa puasa di Mekah karena sakit atau hal-hal lain? Ya nggak apa-apa, jadi puasanya 10 hari di tanah kelahiran. Cuma yang 10 hari itu dibagi 2, 3 hari puasa mengkodok yang untuk di Mekah batal dulu sehari. Nah besoknya lagi melanjutkan tuh puasa yang ke berapa? Ke 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 hari gitu. Itulah diterangkan di berbagai kitab ya. Di berbagai kitab walaupun beda-beda ya, ada
beda pendapat ya. Misalkan di kitab Raudhah, kitab Muharrir, ada kitab Syarah Muhadzab, ada kitab Al-Minhaj. Itu beda-beda pendapat, ada selisih beda-beda. Kenapa? Karena dam itu kan macam-macam, ada dam tartib, wa ta'dil, ada dam tartib, kemudian ada dam ta'dil aja gitu. Nah, itu beda-beda tuh. Sehingga di di buku panduan pembimbing ibadah haji yang dikeluarkan Departemen Agama, karena dulu saya pernah ikut pelatihan jadi pembimbing ibadah haji ya. Tahun 2005 itu kan saya TPIHI, tim pembimbing ibadah haji perwakilan Jawa Barat. Tahun 2005. Nah, itu kan karena TPIHI ada panduan-panduan khusus yang beda dengan jamaah. Dari dalilnya, dari kitab apa, dari hadis apa, lengkap banget tuh satu buku ya. Khusus untuk pegangan TPIHI. Nah, itu beda-beda tuh jenisnya, dibikinlah tabel. Nah, dari tabel itulah keluar kalau nggak bisa ini ya gitulah ya. Kalau terangin pada pusing. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Udah jam 5 belum nih? Halo? Belum, Ustaz. Baru Oh, belum. 16:43 ya. Ya 16:45, alhamdulillah. Izin bertanya, Silakan ada Ustaz. yang bertanya atau nambahin atau apa aja dah. Izin bertanya, Ustadz. Boleh, silakan. Silakan Bu Riana. Iya, iya. Izin, Afwan Ustadz, mungkin tadi saya ketinggalan atau gimana. Itu tadi yang rukun haji jika tidak terlaksanakan, artinya kan maka wajib mengqadha. Misalkan kita orang Indonesia gitu ya, terus tidak melakukan wukuf, berarti kita tahun depannya harus kembali lagi atau gimana Ustadz? Ya, harus kembali lagi. Oh, Ya, gitu harus ya. kembali lagi, ya. Kembali lagi itu untuk melaksanakan wajib sepenuhnya atau tinggal yang wukuf saja? Wukuf aja. Oh gitu. Iya, Berat juga ya. kalau iya. Wukuf aja kan rukun-rukun yang lainnya harus sudah ditunaikan kan sebelum pulang. Oke, siap. Ustadz, syukran. Iya, makanya bayangin ke sana cuma wukuf aja yang beberapa menit itu. Wukuf kan hasilnya cuma lewat doang juga nggak apa-apa. Ya itulah rukun lah ya. Memang begitu, gantung aja terus tuh. Jadi di akhirat tuh dalam catatan malaikat haji gantung gitu kan. Tergantung dia tuh. Kalau ditunaikan baru lepas gantungannya. Kalau nggak ditunaikan terus saja menggantung, kecuali kalau meninggal. Ya. Nah, kalau meninggal ya dilepasin sendiri oleh malaikat, dianggap sempurna hajinya, gitu. Maksudnya kalau misalkan tahun ini punya wajib mengqadha, misalkan tahun ini haji, terus kemudian wukuf di Arafahnya tertinggal, berarti qadha. Nah, sampai kita meninggal itu kita punya kewajiban lagi untuk mengqadha itu. Nah, Iya. ataukah kalau kasus yang Ustadz sebutkan tadi meninggal itu, apakah gara-gara meninggal makanya tidak melaksanakan wukuf, atau pada saat sudah di Indonesia 4 tahun lagi meninggal, nah itu sudah dianggap sempurna atau gimana Ustadz? Iya, jadi hanya bisa sempurna kalau dia meninggal. Jadi gantungannya itu dilepas oleh malaikat. Oh, iya, Karena siap, apa? Ustadz. Karena meninggal dan nggak bisa digantiin nama yang lain. Itu ya karena meninggal mah ya itu memang udah takdir. Tapi sepanjang dia masih ada umur itu harus pauron. Pauron itu dilaksanakan segera. Iya, Gitu. Tapi karena nunggu haji lama, ya
Untuk sekarang sih rasanya nggak memungkinkan itu balik lagi tuh. Ya, siap Ya. Ustaz. Nah itu tuh sama dengan yang itu yang apa melanggar jima, sama tuh harus balik lagi tuh. Ya. Jadi hajinya tuh nggak gantung aja tuh. Ya jima suami istri di saat ihram, maka dia tetap menyempurnakan wukuf, semua sempurna. Balik ke Indonesia harus balik lagi hukumannya itu ke sana. Mengulang, kalau itu ngulang semuanya tuh. Dari ihram, niat, semuanya diulang lagi. Ya, Ustadz, syukran Ustadz atas jawabannya. Iya, iya. Baik, itu ada pertanyaan lain? Baik, Bapak Ibu, silakan barangkali ada pertanyaan lain. Silahkan. Jika ada yang mau ditanyakan. Ada, silakan. Ya, ada tidak? Atau cukup Bapak Ibu? Cukup ya. Lumayan capek juga. Ya, baik. Iya. Baik Ustaz, nampaknya cukup ya. Alhamdulillah sudah paham insya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini menjadi ilmu yang manfaat ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Amin Rabbal ya alamin. Rabbal alamin. Syukran Ustaz, Iya, jazakallah khairan. sama-sama ya. Mohon maaf. Semoga sekeluarga diberikan kesehatan dan keberkahan di dalam usianya. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron Ustaz. Bapak Ibu silakan isi presensinya. Terima kasih. Boleh live Zoom ya. Tur nuhun. Jakarta International Tour C-nya apa ya? Bagus lah pokoknya. Kita dengerin dulu curhatan Teh Putri Indri Aryani. Begitu Pak Det? Boleh Ustaz. Bahagia cenah Pak Det tuh. Feelingnya kuat, feelingnya kuat aku terima. Alhamdulillah tuh hari Ustaz Yandra bahagia mah ngiring bingah Ustaz. Baik, begitu ya Teh siapa Bu Yanti. Saran saya supaya tidak hanya mengambil yang mudahnya saja, boleh silakan mengambil madhab yang lain, tapi ambil secara sempurna, tidak diambil yang mudah-mudahnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait yang sakit di rumah sakit. Adet bisa di-mute-keun heula Teh Putri Indri Aryani? Bang, kunaon ya? Bocor ya? Bocor kayaknya Pak Dedi. Dari tadi bocor terus. Alhamdulillah. Nuhun. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait wudhu di rumah sakit begitu, yasir wala tu'asir. Kalau seandainya memang tidak ada tayamum, tidak ada debu untuk digunakan tayamum, maka Bu Yanti bisa mewudukan ibunya begitu ya, dibantu untuk kemudian diwudukan. Baik itu sama seperti mewudukan seperti biasa saja, cuman yang mewudukan kita Bapak Ibu sekalian begitu ya. Tidak usah dengan tayamum ya, karena misalkan
debunya memang tidak ada sama sekali, ya boleh dengan menggunakan air begitu. Tinggal wudhu seperti biasa saja. Kalau seandainya memang nggak bisa wudhu sendiri, ya berarti diwudhukan seperti halnya kita mewudhukan jenazah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Begitu Bu Yanti. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya, izin ya melanjutkan terlebih dahulu. Wa alla yukhalitahu dakikun. Dan syarat yang keempat itu tidak boleh si debu itu tercampur dengan tepung, warna wuhu, dan seumpamanya tepung. Jadi kalau debu sudah tercampur dengan tepung atau misalkan sudah tercampur dengan pasir, maka tidak boleh lagi digunakan. Berbeda ketika kemudian pasir yang ada debunya, ini berbeda. Ya, kalau pasir yang ada debunya, maka tidak masalah kita gunakan. Tapi kalau seandainya tepung, debu yang tercampur dengan tepung ataupun debu, ini yang tidak diperbolehkan. Itu ketentuan dalam madhab Syafi'iyah. Jadi kalau seandainya memang kita punya debu, maka tidak boleh tercampur dengan tepung. Warna wuhu dan seumpamanya tepung termasuk juga pasir Bapak Ibu sekalian. Wayak sidahu, dan yang kelima syarat sah tayamum itu adalah berniat ya menyengaja untuk tayamum begitu. Nawaitu tayamuma listibahati sholah itu sudah cukup. Wa ayam saha wajahahu wa yadahi badarbataini, dan yang keenam syarat sahnya itu adalah mengusap wajah dan kedua tangannya bidarbataini dengan dua pukulan, dengan dua tepukan. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Satu, pukulan pertama, tepukan yang pertama tempelkan tangan ke tanah, ke debu gitu ya, kemudian ke wajah, satu lagi tepukan tangan yang kedua itu untuk ke tangan. Nah, itu yang dimaksud dengan bidor bata ini. Sehingga untuk tayamum hanya dua saja, hanya mengusapkan ke wajah dan mengusapkan kedua tangannya. Adapun kalau dalam mazhab Syafi'iyah yang dimaksud dengan tangan itu bukan hanya sekedar telapak tangan baik itu zahir dan batinnya, tapi yang dimaksud tangan itu adalah mulai dari jari jemari kemudian sampai sikunya. Nah, itu yang dimaksud dengan mazhab Syafi'iyah. Walaupun kita tahu bahwa di luar mazhab Syafi'iyah hanya berpendapat cukup sampai dengan pergelangan tangan saja, tidak usah sampai ke sikunya, tidak usah ke sa'idun, nggak usah ke mirfakun begitu ya, cukup hanya tangan sampai pergelangannya, baik dohir ataupun batinnya. Wa yuzila an najasata awalan, dan yang ketujuh syaratnya itu harus menghilangkan najis terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Cuman ketika kemudian Bapak Ibu sekalian ada najis yang tidak bisa dihilangkan begitu ya, karena sebab misalkan tadi nggak ada air nempel di badan gitu ya, kita boleh bertayamum, tetap wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau seandainya memang ada najis pada saat kemudian kita melaksanakan ibadah sholat, sholatnya sah, tapi Bapak Ibu sekalian ketika nanti ada air, maka sholat yang kita lakukan dengan tayamum dalam kondisi ada najisnya, maka wajib diganti sholatnya. Begitu ketentuan dalam mazhab Syafi'iyah. Walaupun kata para ulama, qadaun bila ismin, digantinya tanpa berdosa. Kan syarat sahnya sholat itu, semua yang menjadi syarat sahnya sholat itu harus kemudian dilakukan kecuali ketika permasalahan tentang najis Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya kita sholat ternyata ada najis dalam keadaan udzur begitu ya, tidak bisa dihilangkan, atau misalkan si najisnya itu nempel di mana? Nempel di pakaian. Pakaiannya nggak bawa ganti. Ketika sholat hanya pakaian itu saja yang kemudian kita pakai untuk melaksanakan ibadah sholat, sementara pakaiannya ada najis. Bapak Ibu tetap wajib melaksanakan ibadah sholat dalam keadaan berpakaian yang terkena najis. Salatnya sah, tapi ketika kemudian sampai pada tujuan dan bisa mengganti pakaiannya, maka sholatnya wajib diganti. Hanya saja istilah para ulama menyampaikan qadaun bila ismin, diganti tanpa berdosa. Kalau misalkan udzur gitu ya, udzur darurat, tidak bisa diganti pakaiannya, nggak ada sama sekali, kita sedang dalam perjalanan, susah untuk cari gantinya, ke tetangga masjid juga malu untuk kemudian kita pinjam,
maka sholat. Nah, begitu. Adapun hikmahnya yang disampaikan oleh para ulama adalah saking wajibnya sholat, dalam keadaan seperti itu pun sholat mah tidak boleh ditinggalkan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kemudian wa yajtahida fil qiblati qoblahu, dan yang kedelapan syaratnya itu kita berijtihad terlebih dahulu manakala kita tidak tahu kiblat itu sebelah mana, nggak pegang HP, nggak pegang kompas, gitu ya, nggak ada masjid sama sekali. Kalau ada masjid mah, kalau ada masjidnya Bapak Ibu sekalian, kalau ada masjid, kita sudah bisa menentukan. Ini kalau misalkan kita berada di lapang atau misalkan di padang pasir. Nah, ini pastikan terlebih dahulu bahwa kita berijtihad menentukan arah kiblat itu kemana. Kalau di Indonesia itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi, untuk menentukan arah kiblat adalah kita menghadap ke barat, kemudian condong ke kanan sedikit, begitu ya. Itu menurut Imam Nawawi. Wa yakuna atayamumu ba'da dukhulil waqti, dan yang kesembilan, ketika kita tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Jadi jangan sampai kemudian kita tayamum tapi dalam keadaan sholatnya belum masuk waktu sholat, maka tidak sah. Wa ayat tayamama likulli fardin, dan yang ke-10 syaratnya adalah tayamum itu untuk setiap fardu. Contoh misalkan Bu Yanti sholat jama takhir atau jama takdim, begitu ya. Sholat asarnya ditarik ke sholat zuhur misalkan. 2 rakaat, maka ketika Bu Yanti melaksanakan sholat zuhur, tayamum sekali untuk sholat duhur, beres sholat duhur, maka tayamum yang kedua kali untuk melaksanakan sholat asarnya, begitu. Nah, itu tayamum untuk melaksanakan perkara yang fardu hanya untuk satu kali saja. Tapi kalau misalkan kita gunakan untuk yang fardu, kemudian yang lainnya kita gunakan untuk perkara yang sunnah, maka tidak usah bertayamum kembali. Begitu Bapak Ibu sekalian, syarat sahnya tayamum ada 10, begitu. Ini yang kemudian harus kita lakukan. Yang pertama, kalau dalam madzhab Syafi'iyah tetap harus dengan menggunakan debu, tidak boleh menggosok-gosokkan ke kursi ataupun menempelkan ke tembok. Yang kedua adalah debunya itu harus suci. Yang ketiga, tidak boleh dengan debu mustakmal. Yang keempat, debunya itu tidak boleh bercampur dengan tepung. Jadi kalau sudah bercampur dengan tepung, sudah tidak bisa digunakan kembali. Wayak sidahu, dan menyengaja Bapak Ibu sekalian untuk bertayamum, begitu ya. Wayam saha wajahu wayadahi bidorbata ini. Menyengaja itu Bapak Ibu sekalian, ya niat, selain daripada niat, tadi kita tempelkan tangan, kemudian usapkan ke wajah, begitu. Tidak cukup hanya sekedar berdiam diri ketika ada angin yang berhembus yang membawa debu, begitu ya. Enggak seperti itu. Wayam sawajahu wayadahi bidarbataini, dan mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan atau 2 kali tepukan. Jadi enggak cukup hanya sekedar misalkan kita sedang berada di padang pasir, kemudian ada angin yang memang angin itu membawa debu, tosweh gitu ya. Diam sambil kemudian dalam hati itu niat langsung bertayamum karena dihantarkan oleh angin misalkan kemana, ke wajah, maka tidak cukup. Kenapa? Karena yang menjadi tekanannya adalah wa'ayam saha, mengusap, begitu ya, bukan hanya dibawa oleh angin. Wa ayuzila an najasata awalan, pastikan ini terlebih dahulu adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau seandainya memang memungkinkan, kalau seandainya memang najisnya tidak bisa dihilangkan, tetap wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Sah sholatnya dengan tayamum seperti ini, tapi ketika sampai pada tujuan, kemudian bisa dihilangkan najisnya, kalau di pakaian bisa diganti dengan pakaian yang tidak terkena najis, maka wajib diganti sholatnya, sekalipun kodoun bila ismin, diganti tanpa berdosa. Wajah jatahida fil kiblati qoblahu, dan yang ke-8 adalah kita tentukan arah kiblat terlebih dahulu. Pastikan kita yakin, kita tahu bahwa arah kiblat itu ke arah sana. Jadi kalau kita belum menentukan arah kiblat lantas kemudian kita bertayamum, begitu ya, maka tayamumnya tidak sah. Dan yang ke-9, tayamumnya itu harus sudah masuk waktu sholat. Dan yang 10, tayamumnya itu untuk setiap
yang fardu. Jadi tayamum sekali untuk satu perkara yang fardu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin tanya Ustadz, Ya. kalau di tadi pasal yang terkait dari debu yang tidak boleh tercampur, kalau saya menemukan qaul di dalam kitab Fathul Qorib itu di syarahnya Imam Nawawi ada dua khilaf pendapat terkait dari debu yang memperbolehkan tercampur dan tidak boleh tercampur. Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, yang saya pahami Bapak Ibu sekalian, yang muktamad yang digunakan untuk pegangan dalam mazhab Syafi'iyah ini sekalipun ada perbedaan kaul di sini, begitu ya. Yang dibawa yang muktamad itu adalah pendapatnya Imam Nawawi yang memang tidak menggunakan debu yang tercampur. Wallahu alam biswab, begitu ya. Wallahu alam biswab terkait pendapat Imam Nawawi yang lainnya yang sekiranya membolehkan debu yang memang tercampur dengan benda yang lainnya, begitu. Hanya saja kalau muktamad itu lebih kepada debu yang tidak tercampur, begitu. Itu yang kemudian dipegang oleh ulama madhab Syafi'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Atau ada penjelasan yang lain dari Ustadz Najib? Izin Tat, saya kirim Ya. redaksi qaulnya yang di chat. Ustadz mau tanya, Ya, ya Bu Yanti. punten Ustadz kalau misalkan kita mau umroh ya, sebaiknya kita bawa debu dari Indonesia atau memang harus seperti apa? Kita kan naik pesawat tuh gak ada debu, gak ada apa gitu. Bagusnya bawa dari sini gitu debunya, pas lagi di pesawatnya. Baik. Sebentar ya, Bu Yanti lagi baca ini. Cuman kalau untuk yang di pesawat yang sudah saya biasanya tetap wudhu dengan menggunakan air Bu Yanti. Begitu ya, kalau misalkan dulu di pesawat ketika umroh, ya tinggal ke kamar mandi dulu, kemudian hanya sekedar untuk berwudhu. Gitu ya, dengan menggunakan air yang 1 gelas itu kan sudah cukup sebetulnya. Ya, ya. Sempat beberapa kali ya masuk ke waktu sholat begitu, cuman nanti ya tidak setiap waktu sholatnya bisa dijamak begitu ya, sehingga tidak bolak-balik begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya memang kita wudhu dengan menggunakan segelas air dan kita bisa menjaga wudhunya, artinya tidak batal, saya kira kalau untuk wudhu tidak usah satu wudhu satu sholat, asalkan kita yakin saja kita belum batal, ya seterusnya kita bisa melaksanakan sholat tanpa berwudhu kembali. Hanya saja memang dalam ilmu fikih ketika kemudian hendak sholat sekalipun kita masih punya wudhu, sunnah untuk wudhu kembali. Tapi kalau seandainya kita sholat dengan menggunakan wudhu sebelumnya kita belum batal, maka tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz Nuhun. Nanti saya coba lihat kembali ya Ustadz Najib ya, atau Nuhun keterangannya. Siap Ustadz, hatur nuhun. Wa yujadu fi badinusakhi ziyadatun fi hadda syarti wahya lahu gobarun gibarun fa inna kholatohu. Nanti saya lihat lagi ya penjelasannya. Nuhun Ustaz. Oke, yang lainnya ada? Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu?
Cukup, Pak Dedi cukup? Cukup Rupin Ustadz, tos jam 5 langkung. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil, ada ilmu yang bisa kita ambil. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semuanya. Kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ustaz, jazakallahu. Atur nuhun Ustaz. Sami-sami.